Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana menyusun bab 4 pada penelitian kualitatif, maka pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana caranya menyusun bab 4 skripsi kuantitatif. Oke, kita akan mulai dengan sebuah kabar gembira bahwa menyusun bab 4 kuantitatif itu kalau saya bilang ya, menulisnya itu lebih mudah dibandingkan dengan kualitatif. Kenapa? Karena apa saja yang harus ditulisnya dan mulai dari mananya itu lebih pasti kalau dibandingkan dengan kualitatif. Tapi kabar yang agak menantangnya adalah untuk menghasilkan apa yang akan kalian tulis itu itu yang agak butuh perjuangan yang mendebarkan. Kalau di kualitatif datanya saya udah banyak tapi berantakan, nah bingung gimana cara nulisnya. Kalau di kuantitatif cara menulisnya nanti sudah pasti ya, apa aja yang harus ada poin-poinnya, tapi kita mendapatkan apa yang akan ditulisnya itulah yang agak lumayan karena kita harus menguji statistik. Uji statistiknya itu yang mendebarkan. Kenapa mendebarkan? Karena kita semua pasti khawatir kalau misalnya hipotesisnya tidak terbukti atau ditolak ya, aduh gimana nih gitu. Nah, jadi saat mengolah datanya, saat uji statistiknya itu yang mendebarkan. Nah, oke. Jadi kalau penelitian kita itu kan dari bab 3, ketika kita selesai mengerjakan metode penelitian udah pasti dan boleh turun ke lapangan. Nah, kita tuh kan ngambil data ya, apapun metode penelitiannya kita mengambil data, mengumpulkannya. Nah, kalau untuk yang kuantitatif kan kalian menyebarkan kuesioner ya. Lalu kuesioner yang sudah disebarkan itu kita tabulasi ya. Kita masukkan ke coding sheet. Nah, nanti kita akan contohkan seperti apa sih coding sheet dan lain-lain. Nah, kemudian kita uji statistik ya dengan beragam ini ya, software dengan beragam jenis uji statistiknya. Nah, baru dari itu kita tulis ke dalam bab 4. Oke, tidak berpanjang-panjang di pengantarnya, saya akan menjelaskan sambil memberikan contohnya. Mari saksikan. Oke, untuk membahas mengenai bab 4, bagaimana cara menulisnya dan apa saja isi dari bab 4 ini, saya meminjam skripsi mahasiswa saya, Zahra Disatama Amelia. Zahra ini sudah lulus skripsinya ya, kuantitatif, dan hasilnya dapat A skripsinya. Jadi saya jadikan contoh untuk kali ini ya. Nah, mari kita lihat ke sini nih di navigation pane untuk melihat secara keseluruhan apa sih isinya dari bab 4. Untuk bab 1, bab 2, bab 3, Bu Ira nggak akan perlihatkan lagi. Teman-teman bisa lihat di video-videonya Bu Ira karena semua sudah dijelaskan ya. Dari bab 1, 2, dan 3. Dicari aja ya. Nah, oke. Untuk bab 4, hasil dan pembahasan apa aja tuh isinya ya. Coba lihat di navigation pane ini, di sebelah sini, ke sebelah pinggir ini. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif data responden ya. Nggak pakai kata statistik juga boleh, biasanya analisis deskriptif data responden. Nah, itu tuh menjelaskan responden kalian itu karakternya seperti apa sih gitu ya kan. Yang kemudian analisis statistik deskriptif data penelitian. Nah, kalau ini adalah jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner. Nah, kita paparkan di bagian ini ya. Ya, ingat bedanya ini analisis deskriptif data responden. Jadi adalah karakteristik si informan atau sampel kita tuh seperti apa. Yang ini adalah analisis deskriptif data penelitian, jawaban-jawaban responden terhadap pertanyaan penelitian kita dari variabel X dan Y atau kalau ada Z gitu ya. Pokoknya ini adalah pertanyaan penelitian. Nah, baru pada bagian selanjutnya ada analisis statistik ya. Ini kalian paparkan analisis statistik uji apa aja yang kalian lakukan ya nih.
Misalnya Zahra ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasisitas, dan juga uji regresi linear berganda ya sebagai pengujian hipotesisnya ya. Baru kemudian bab ini terakhir adalah pembahasan. Oke, mari kita tutup navigation pane-nya dan kita lihat ke sini. Itu nggak usah ditutup ya navigation pane-nya. Nah, ini sebelum ke analisis statistik data responden, kalian kasihlah pengantar dikit-dikit ya. Pada bagian ini akan membahas mengenai apa ya gitu, jelaskan ya sedikit. Bahkan kalian boleh banget untuk menambahkan apa yang kalian alami, apa langkah-langkah yang kalian lakukan saat mengumpulkan data di lapangan. Kan sebelum kita menulis bab 4 ini kan tadi ya kita mengumpulkan data ya, menyebarkan kuesioner. Nah, itu boleh loh diceritakan termasuk misalnya kalian sudah berusaha menyebarkan kesekian tapi ada yang gagal jadi diganti dengan cara apa misalnya gitu ya, itu boleh untuk diceritakan ya, tapi jangan panjang-panjang, 1 halaman atau 2 halaman pengantar aja. Nah, baru masuk ke sini ya, analitik deskriptif data responden ya. Nah, ini diceritakan mengambilnya nih karena pandemi ya, waktu itu dibolehkan respondennya seperti itu, 84 orang ya. Oke. Nah, usia responden ditampilkan seperti ini. Terus dijelaskan sedikit. Nah, dikasih penjelasan juga nih seperti Zahra. Hasil temuan ini sesuai dengan kriteria mahasiswa tingkat akhir yang saat ini sedang menjalani skripsi. Idealnya merupakan mahasiswa sekian sampai sekian. Ini karena jadi Zahra ini meneliti akunnya Ibu Elita ya, salah satu dosen di TikTok yang juga menceritakan tentang skripsi. Makanya respondennya itu followernya Bu Elita. Dan karakteristiknya kata Zahra ini sesuai gitu loh. Ternyata followernya Bu Elita itu mayoritas memang mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Jadi dikasih penjelasan ya. Nah, tuh dengan demikian hasil temuan usia responden ini sesuai dengan target sasaran dari akun TikTok Bu Elita, yaitu mahasiswa semester akhir yang membutuhkan informasi skripsi pada usia 21 sampai 22 tahun gitu. Profesinya ada fresh graduate, ada yang mahasiswa, ada yang udah lulus soalnya ya ternyata gitu mahasiswanya. Terus distribusi semester perkuliahannya ya. Ini dijelaskan. Nah, kalau Zahra butuhnya memang hanya ini saja domisili termasuk ya. Kenapa butuh misalnya ini per kota ya. Kalian bisa kategorikan juga sebenarnya Pulau Jawa, pulau apa gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau responden ini misalnya ini karena datanya memang hanya butuh ini ya. Ada penelitian yang butuh misalnya selain usia, profesi dan domisili misalnya penghasilan berapa. Tapi kan kalau ini nggak relevan ya. Jadi yang relevan aja dengan penelitian kalian tuh data apa yang perlu kita ketahui. Kenapa data responden ini penting? Karena nanti hasil penelitian kalian apa itu bisa kita jelasin kenapa hasilnya begini, termasuk ya terutama kalau misalnya tidak terbukti. Oh, karena karakteristik sampel saya ya, responden saya begini, makanya tidak terbukti misalnya si hipotesisnya gitu ya. Makanya penting untuk dijelaskan. Nah, baru kita masuk ke analisis statistik deskriptif data penelitian. Nah, ini ya tanggapan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner. Nah, ini direntangkan. Ada penjelasan ya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu peneliti menjumlahkan hasil data setiap responden pada setiap subvariabel, kemudian membuat kategori hasil data dari kuesioner tersebut. Nah, ini ya membuat range ya. Oke, nilai maksimum, skor tertinggi dikali jumlah pertanyaan. Nilai minimum, skor terendah dikali jumlah pertanyaan. Jadi ini untuk menjelaskan per subvariabel ya, bukan per pertanyaan. Jadi karena nanti kalian harus tahu per kategori itu tinggi, sedang, atau rendah gitu. Kita harus tahu interval itu adalah nilai maksimum atau skor tertinggi dikali jumlah pertanyaan, dikurangi nilai minimum, skor terendah dikali jumlah pertanyaan, skor tertinggi. Itu kan kuesioner tuh ada beberapa alternatif jawaban. Nah, setiap jawaban tuh kan ada skornya ya, saudara-saudara ya. Gitu. Atau kalau kalian perlu dijelasin cara membuat kuesioner dan bagaimana scoringnya nanti boleh ya. Ditanyakan aja di kolom komentar, nanti Bu Ira coba buatkan kalau kalian memang butuh ya. Nah, ini variabel X-nya.
Oke, dijelaskan tuh cara range-nya. Nah, rentang nilainya seperti ini. Nah, penggunaan akun edukasinya tinggi, sedang, rendah. Oh, ternyata hasilnya tinggi gitu kan. Ini pokoknya ini kita per subvariabel ya. Ada juga yang mahasiswa menjelaskan per pertanyaan. Pertanyaan satu misalnya jawabannya yang menjawab sangat setuju ada sekian persen, yang menjawab setuju sekian persen. Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi yang wajib tuh hanya yang ini aja sebenarnya. Per subvariabel. Tapi ini Zahra lengkap. Jadi tadi dia per subvariabel, rendah, sedang, tingginya dijelasin ya ini ya. Nah, terus dia jelaskan lagi per pertanyaan ya. Jawabannya. Nah, ini sangat setuju, ragu-ragu, berapa yang menjawabnya gitu. Ada yang dibalik ya tadi yang seperti saya ceritakan. Ini dulu baru kemudian rentangnya. Oke, ya. Aduh. Running low katanya. Mari kita agak percepat videonya ya. Oke. Nah, ini ya. Terus aja sampai habis semua si subvariabel, baik subvariabel X maupun subvariabel Y ya. Dibuat rentang, interval, apakah di setiap subvariabel itu tinggi, sedang, rendah. Kemudian kalau ini untuk lebih lengkap, kalian paparkan tanggapan responden pada setiap pertanyaannya seperti apa ya. Nah, berikutnya adalah statistik inferensialnya. Uji-ujinya tuh yang kalian lakukan apa aja, cara melakukannya, hasil ujinya ya. Nih, oke. Nah, jadi kalau nulisnya tuh gampang ini sebenarnya. Yang agak tantangan kan seperti saya sampaikan tuh waktu kalian ngerjainnya ya. Nah, baru kemudian uji hipotesisnya dia pakai regresi linear berganda ya. Nih, ini papat hasilnya seperti ini masukkan. Oke, nah ini jadi hipotesisnya apakah tidak terdapat pengaruh atau terdapat pengaruh atau tidak terdapat pengaruh misalnya. Ya. Simpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan ya antara agensi terhadap pemenuhan kebutuhan. Semua hipotesisnya aja diuji ya di sini ya. Oke. Nah, sampai habis baru kemudian pembahasan. Nah, pembahasan itu yang kita hasilnya tadi uji hipotesis dan lain-lain kita bahas dengan apa yang ada di bab 2 saudara-saudara nih ya. Jadi mulai masukin lagi tuh teorinya ya, asumsinya apa, kemudian temuan-temuan kalian apa, tapi dibahas dengan bab 2 ya. Oke. Kenapa bisa demikian tuh ya, disebutin tuh teori-teorinya. Pokoknya kenapa demikiannya gunakan yang ada di bab 2 untuk membahasnya ya. Gitu. Ya tuh. Teorinya. Ini sebenarnya bisa lebih dalam lagi ya. Kalian gunakan bab 2 untuk membahasnya. Jadi di pembahasan itu hasil dari uji hipotesisnya kalian analisis dengan menggunakan apa yang ada di bab 2. Oke, sekian untuk bab 4 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.